Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Sebelumnya kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah filsafat umum dengan judul Filsafat Agama. Sebelumnya izinkan perkenalkan anggota kelompok 3, dimulai dari saya sendiri, yaitu saya Muhammad Raif Bror, dan anggota-anggota saya yang pertama Maisekar Wangi, kedua Afwadja Maulani, lalu Siti Arba Asturi, Fitria Rahmatika, kemudian Aulia Rizkiana Safriti. Selanjutnya saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil tugas kami. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, keadaan dunia diwarnai oleh dua kekuatan, yaitu agama dan filsafat. Sejarah telah mempertontonkan adanya manusia yang berani mati untuk agama, dan karena agama yang dianutnya, orang mengorbankan harta, pikiran, tenaga, atau nyawa sekalipun untuk kepercayaan, dan karena kepercayaan yang dianutnya. Tidak jarang bentrokan besar terjadi karena latar belakang agama. Selain kenyataan itu, kadang ada orang yang berani mati karena meyakini sesuatu yang diperoleh karena memikirkannya. Yang ini adalah pemikir atau filosof. Sesuatu dipikirkan sedalam-dalamnya. Lantas, pada suatu ketika ia sampai pada suatu kesimpulan yang dianggapnya benar. Kebenaran ini mempengaruhi tindakannya, keyakinan, dan pada kesimpulan itu membentuk sikapnya. Sokrates sanggup mati dengan cara meminum racun sebagai hukuman baginya karena mempertahankan kebenaran filsafat yang dianggapnya benar. Baik agama maupun filsafat pada dasarnya mempunyai kesamaan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kebenaran yang sejati. Istilah filsafat dan agama mengandung pengertian yang dipahami secara berlawanan oleh banyak orang. Filsafat dalam cara kerjanya bertolak dari akal, sedangkan agama bertolak dari wahyu. Oleh sebab itu, banyak kaitan dengan berpikir, sementara agama banyak terkait dengan pengalaman. Filsafat membahas sesuatu dalam rangka melihat kebenaran yang diukur. Apakah sesuatu itu logis atau bukan? Agama tidak selalu mengukur kebenaran dari segi logisnya, karena agama kadang-kadang tidak terlalu memperhatikan aspek logisnya. Perbedaan tersebut menimbulkan konflik berkepanjangan antara orang yang cenderung berpikir filosofis dengan orang yang berpikir agamis. Padahal filsafat dan agama mempunyai fungsi yang sama kuat untuk kemajuan. Keduanya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Untuk menelusuri seluk-beluk filsafat dan agama secara mendalam. Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan agama dan filsafat itu. Pengertian filsafat sendiri menurut etimologis filsafat berasal dari beberapa bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Yunani. Dalam bahasa Inggris yaitu filosofi, sedangkan dalam bahasa Yunani philan atau philos dan sophein atau sopi. Ada pula yang mengatakan bahwa filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, yang artinya al-hikmah. Akan tetapi kata filsafat pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Oleh karena itu, filsafat dapat diartikan dengan cinta kebijaksanaan yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-hikmah. Selanjutnya, saya mempersilahkan kepada Afwadja untuk menjelaskan pengertian agama. Ya, saya akan menjelaskan tentang pengertian agama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskrit
A yang berarti tidak dan gam yang berarti kacau. Jadi tidak kacau. Ternyata agama memang mempunyai sifat seperti itu. Agama selain bagi orang-orang tertentu selalu menjadi pola hidup manusia. Dik Hartoko menyebut agama itu dengan religi, yaitu ilmu yang meneliti hubungan antara manusia dengan yang kudus. Dan hubungan itu direalisasikan dalam ibadah. Kata religi berasal dari bahasa Latin religere, yaitu berarti mengumpulkan, membaca. Agama memang merupakan kumpulan cara-cara mengabdi kepada Tuhan dan semua cara itu terkumpul dalam kitab suci yang harus dibaca. Di sisi lain, kata religi berasal dari religier, yang berarti mengikat. Ajaran-ajaran agama memang mempunyai sifat mengikat bagi manusia. Seorang yang beragama tetap terikat dengan hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama. Religi juga merupakan kecenderungan asli rohani manusia yang berhubungan dengan alam semesta. Nilai yang meliputi segalanya, makna yang terakhir hakikat dari semua itu. Religi mencari makna dan nilai yang berbeda-beda sama sekali dari segala sesuatu yang dikenal. Karena itulah religi tidak berhubungan dengan yang kudus. Yang kudus itu belum tentu Tuhan atau dewa-dewa. Dengan demikian, banyak sekali kepercayaan yang biasanya disebut religi, padahal sebenarnya belum pantas disebut religi karena hubungan antara manusia dan yang kudus itu belum jelas. Religi-religi yang bersahaja dan Buddhisme dalam bentuk awalnya misalnya menganggap yang kudus itu bukan Tuhan atau dewa-dewa. Dalam religi betapapun bentuk dan sifatnya selalu ada penghayatan yang berhubungan dengan yang kudus. Manusia mengakui adanya ketergantungan kepada yang mutlak atau yang kudus, yang dihayati sebagai kontrol bagi manusia. Untuk mendapatkan pertolongan dari yang mutlak, itu manusia secara bersama-sama menjalankan ajaran tertentu. Jadi, religi adalah hubungan antara manusia dengan yang kudus. Dalam hal ini, yang kudus itu terdiri atas berbagai kemungkinan, yaitu bisa berbentuk benda, tenaga, dan bisa pula berbentuk pribadi manusia. Definisi agama menurut Harun Nasution bahwa agama berkaitan dengan keterikatan manusia dengan kekuatan gaib yang lebih tinggi dari manusia yang mendorong manusia untuk berbuat baik. Bisa yang berkekuatan gaib itu dewa-dewa atau roh-roh yang dipercayai mempunyai kekuasaan luar biasa melebihi dari dirinya. Sekalipun pada hakikatnya yang dipercayai itu adalah benda mati seperti berhala dalam zaman jahiliyah. Bisa dilanjutkan pemateri ketiga. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Mbak Kiki membaca slide 4 dan 5. Saya akan melanjutkan yang keempat. Agama dapat diklasifikasikan dalam 4 hal, yaitu 1. Kekuatan gaib. Kekuatan gaib manusia merasa dirinya lemah dan berhajat pada kekuatan gaib itu sebagai tempat minta tolong. Oleh sebab itu, manusia merasa harus mengadakan hubungan baik dengan kekuatan gaib tersebut. Hubungan baik itu dapat diwujudkan dengan mematuhi perintah dan larangan kekuatan gaib itu. Yang kedua, keyakinan manusia. Keyakinan manusia bahwa kesejahteraannya di dunia ini dan hidup akhirat tergantung pada adanya hubungan baik dengan kekuatan gaib. Dengan hilangnya hubungan baik itu, kesejahteraan dan kebahagiaan yang dicari akan hilang pula. Ketiga, respon yang bersifat emosional dari manusia. Respon itu bisa berupa rasa takut seperti yang terdapat dalam agama-agama primitif atau perasaan cinta seperti yang terdapat dalam agama-agama monoteisme. Selanjutnya, respon mengambil bentuk
penyembahan yang terdapat di dalam agama primitif atau pemukaan yang terdapat dalam agama monoteisme. Lebih lanjut lagi, respon itu mengambil bentuk cara hidup tertentu bagi masyarakat yang bersangkutan. Yang keempat, paham adanya yang kudus atau sacred dan suci dalam bentuk kekuatan gaib, dalam bentuk kitab yang mengandung ajaran-ajaran agama itu, dan dalam bentuk tempat-tempat tertentu. Setelah diketahui pengertian masing-masing dari agama dan filsafat, perlu diketahui sebenarnya pengertian filsafat agama. Terusnya, slide kelima. Pengertian filsafat agama. Filsafat agama yaitu sebagai suatu usaha membahas tentang unsur-unsur pokok agama secara mendalam, rasional, menyeluruh, sistematis, logis, dan bebas. Menurut Sidi Mulder, filsafat agama merupakan bagian dari filsafat ketuhanan. Filsafat ketuhanan termasuk filsafat sistematis yang mempelajari kosmos, manusia, dan Tuhan. Geddes MacGregor menekankan pembahasan filsafat agama pada kejelasan perbedaan antara hal yang menarik hati dalam agama dan berpikir tentang agama. Yang pertama adalah aktivitas hati, sedangkan yang kedua adalah aktivitas akal. Selanjutnya, Gregor mengatakan bahwa pendekatan intelektual terhadap agama tidak akan memuaskan hati karena pendekatan intelektual akan memuaskan akal. Selanjutnya, Udah. udah. Selanjutnya saya persilakan kepada Mas Sekar untuk menjelaskan slide 6. Baik, selanjutnya adalah Harun As-Sufyan mengemukakan bahwa filsafat agama adalah berpikir tentang dasar-dasar agama menurut logika yang bebas. Pemikiran ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu satu, membahas dasar-dasar agama secara analitis dan kritis tanpa terikat kepada ajaran agama dan tanpa tujuan untuk menyatakan kebenaran suatu agama. Dua, membahas dasar-dasar agama secara analitis dan kritis dengan maksud untuk menyatakan kebenaran suatu ajaran agama. Dasar-dasar agama yang dibahas antara lain pengiriman Rasul, ketuhanan, roh manusia, keabadian hidup, hubungan manusia dengan Tuhan, dan hidup setelah mati, dan lain-lain. Oleh karena itu, pengertian filsafat agama yaitu berpikir secara kritis dan analitis menurut aturan logika tentang agama secara mendalam sampai kepada setiap dasar-dasar agama itu. Yang dimaksud pendekatan menyeluruh adalah usaha menjelaskan pokok ajaran agama secara umum, tidak mengenai ajaran agama tertentu saja. Pendekatan menyeluruh juga berarti suatu proses untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang suatu masalah yang dibahas. Agama tidak dibahas secara parsial atau terpilah-pilah, tetapi mencakup semua pemikiran dan ajaran. Pembahasan mengenai Tuhan misalnya tidak saja dikemukakan pendapat yang mendukung adanya Tuhan, tetapi juga pendapat yang meragukannya, dan bahkan juga yang menolaknya. Selain itu, Tuhan yang dibahas tidak hanya Tuhan agama Yahudi, Kristen, dan Islam, tapi Tuhan semua agama. Pendekatan objektif adalah metode yang dengan realitas objektif dengan meminimalkan subjektivitas pembahas. Pendekatan objektif ini perlu dalam filsafat agama karena pada dasarnya aspek subjektivitas pada agama sangat kuat. Apalagi mayoritas pembahas filsafat agama adalah orang-orang yang telah menganut agama tertentu. Karena itu, pembahasan filsafat agama perlu ditekankan pada segi objektivitas, kendati tidak dinafikan sama sekali masuknya unsur subjektivitas tadi. Namun, dalam pembahasan dasar agama yang bersifat umum diusahakan seobjektif mungkin. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan ke materi.
Terima kasih. Sekarang untuk selanjutnya kepada Rahmatika membaca slide 7 dan 8. Ya, saya lanjutkan. Objek kajian filsafat dan agama. Agama sebagai objek kajian filsafat. Pada dasarnya, setiap ilmu memiliki dua macam objek, yaitu objek material, objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran penyelidikan filsafat sebagai proses berpikir yang sistematis dan radikal, juga memiliki objek material dan objek formal. Objek material filsafat adalah segala yang ada mencakup, ada yang tampak, dan ada yang tidak tampak. Ada yang tampak adalah alam fisik atau empiris, sedangkan ada yang tidak tampak adalah alam metafisika. Adapun objek formal filsafat adalah sudut pandang yang menyeluruh, rasional, dan objektif, sedangkan ditinjau dari objek formalnya adalah sudut pandang yang menyeluruh, rasional, objektif dari radikal tentang pokok-pokok agama. Berpikir secara bebas dalam membahas dasar-dasar agama dapat mengambil dua bentuk, yaitu membahas dasar-dasar agama secara analitis dan kritis tanpa terikat pada ajaran-ajaran dan tanpa tujuan untuk menyatakan kebenaran suatu agama. Membahas dasar-dasar agama secara analitis dan kritis dengan maksud untuk menyatakan kebenaran ajaran-ajaran agama, atau sekurang-kurangnya untuk menjelaskan bahwa apa yang diajarkan agama tidak bertentangan dengan logika. Dalam pembahasan semacam ini, seseorang masih terikat pada ajaran agama. Filsafat agama pada hakikatnya adalah pembahasan yang mendalam tentang ajaran dasar agama. Ajaran dasar agama yang paling pokok adalah tentang Tuhan. Karena itu, Tuhan merupakan pembahasan pokok dalam filsafat agama. Dalam filsafat agama, Tuhan tidak saja dibahas dari segi argumentasi tentang eksistensinya, tetapi juga argumentasi orang-orang yang meragukan dan bahkan yang menolak eksistensinya. Cukup sekian dan bisa dilanjut. Terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Siti untuk menjelaskan slide 9 dan 10. Baik, terima kasih. Adapun ruang lingkup kajian filsafat agama, yaitu satu menurut Harun Nasution, membahas dasar-dasar agama secara analitis dan kritis dengan maksud untuk menyatakan kebenaran suatu ajaran agama, atau minimal untuk menjelaskan bahwa ajaran agama bukanlah sesuatu yang mustahil dan bertentangan dengan logika. Yang kedua, memikirkan dasar-dasar agama secara analitis dan kritis tanpa terikat pada ajaran agama tertentu dan tanpa terikat pula untuk membenarkan ajaran agama tertentu. Adapun menurut Aslam Hadi, yaitu 1. Filsafat agama membicarakan kepercayaan atau kebenaran agama. Hal ini terjadi terutama pada abad pertengahan dan pada filsafat Islam serta filsafat India, tetapi tidak lagi dibicarakan pada filsafat saat ini. Yang kedua, filsafat agama merupakan kajian terhadap hal-hal fundamental dari agama. Inilah yang dikaji dalam filsafat agama dewasa ini. Filsafat agama pada pokoknya adalah pemikiran filsafat tentang agama, sama halnya filsafat seni adalah pemikiran filsafat tentang seni. Dari uraian materi di atas, terdapat beberapa kesimpulan tentang filsafat dan agama. Yang satu, kata filsafat pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos, artinya cinta. Sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Kata agama berasal dari bahasa Sanskrit, yang berarti tidak, dan gam yang berarti kacau. Jadi,
Yang dimaksud filsafat adalah tidak kacau. Di sisi lain, kata religi berasal dari religier, yang berarti mengikat. Ajaran-ajaran agama memang mempunyai sifat mengikat bagi manusia. Seseorang yang beragama tetap terikat dengan hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama. Filsafat agama adalah sinergitas antara kegiatan hati dan akal. Daya akal berfungsi sebagai penjelas dan menganalisis ajaran agama. Adapun daya hati berfungsi untuk memuaskan perasaan penganut agama. Yang kedua, filsafat sebagai proses berpikir yang sistematis dan radikal juga memiliki objek material dan objek formal. Agama adalah suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan yang dianut kepada sekelompok manusia dengan selalu mengadakan interaksi dengan Tuhannya. Pokok permasalahan yang dibahas dalam agama adalah eksistensi Tuhan, manusia, dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Filsafat agama pada hakikatnya adalah pembahasan yang mendalam tentang dasar agama. Yang paling pokok adalah tentang Tuhan. Tuhan dibahas tidak saja dari segi argumentasi tentang eksistensinya, tetapi juga argumentasi orang-orang yang meragukan dan bahkan yang menolak eksistensinya. Adapun kesimpulan yang terakhir yaitu ruang lingkup filsafat agama pada pokoknya adalah kajian pemikiran filsafat tentang agama. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 3. Maka dapat disimpulkan, baik agama maupun filsafat pada dasarnya itu mempunyai kesamaan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kebenaran yang sejati. Filsafat dan agama juga sama-sama mempunyai fungsi yang kuat untuk kemajuan. Oleh karena itu, keduanya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Sekian dari kelompok 3. Jika ada kesalahan perkataan, maka kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.